tinggikanlah dirimu, mengatasi langit, mengatasi bumi, kebesaranmu, kemuliaanmu, mengatasi segala apapun yang ada di alam semesta ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, membagikannya dan melakukannya, supaya semua orang yang mendengar firman-Mu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup dan menjadi manusia, Tuhan kami, Allah kami, Raja kami, Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam kuasa Roh Kudus, kami siap mendengar suara Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Kita buka Alkitab dari Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai dengan
ayat 51 ya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, istriku, anak-anakku bisa membuka firman Tuhan, menyimak aku yang membacakannya, supaya kita semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Ya, dalam bahasa aslinya disebutkan roti yang hidup itu ego eimi ho artos tesoes. Ya, tema kita hari ini, ya, tema yang kita ambil hari ini adalah the bread of life, atau roti pemberi hidup kekal. Ya, roti pemberi hidup kekal. Nah, disebutkan di situ ego eimi ho artos tesoes, ya. I am the bread of life. Akulah roti hidup kalau di dalam LAI. Tapi di dalam bahasa Yunani, dari terjemahan yang diterjemahkan oleh Hasan Sutanto, dikatakan aku adalah roti pemberi hidup kekal. Jadi Yesus itu bukan hanya roti, tapi roti pemberi hidup kekal. Nah, dari yang kita baca tadi itu ada beberapa bagian yang kita bisa lihat dan kita pelajari tentang roti hidup pemberi hidup kekal. Ya, roti pemberi hidup kekal. Roti pemberi hidup kekal, the bread of life. Yang pertama apa? Apa yang dimaksud dengan roti hidup? Ya. Roti itu adalah makanan utama orang Israel, orang Yahudi. Ya, seperti kita ini orang Indonesia, makanan kita apa? Nasi. Ya, dia roti. Dan dia mengingatkan orang Israel, ya, bahwa Yesus itu adalah makanan, roti. Ya, bukan hanya roti yang hidup, tetapi dia katakan dirinya roti yang turun dari surga. Ini menarik. Bahkan dia mengklaim dirinya, ya, kata ego eimi, ya. Aku adalah, menunjukkan kepada dia satu-satunya roti pemberi hidup yang kekal. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada orang mau hidup kekal, dia harus makan roti yang hidup. Roti pemberi hidup kekal, supaya dia bisa hidup kekal. Itu dia. Jadi yang pertama, apa yang maksud roti? Itu makanan utama mereka. Yesus mau mengingatkan mereka. Ya. Makanya dikatakan aku adalah satu-satunya roti pemberi hidup kekal. Itu ya. Kemudian yang dimaksud roti itu makanan utama, kita ingat ketika Israel itu keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Ya. Makanya orang Israel diingatkan kembali bahwa mereka dulu makan manna, roti malaikat, makanan malaikat yang dikirim dari surga untuk orang Israel. Kurang lebih 2 juta manusia memakan manna selama 40 tahun. Bagaimana dahsyatnya itu? Apakah di surga ada pabrik roti? Ini menarik ya. 40 tahun. Mereka hanya tinggal memungut manna itu. Yang menarik, roti itu ketika hari Sabtu stop, berhenti, hari Sabat nggak turun. Karena Tuhan mengingatkan jemaatnya,
ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Sementara manna itu nanti mereka pungut dari luar, lalu mereka olah menjadi roti. Ya. Jadi manna itu harus diambil. Makanya biar juga Tuhan turunkan dari langit, kalau kau nggak olah roti itu jadi makanan, manna itu, ya tetap aja kau lapar. Amin. Tuhan udah turunkan rezeki nih, tapi kau nggak ambil, nggak kelola dengan baik, nggak diolah dengan baik, nggak dimanfaatkan dengan baik, tetap aja kita nggak bisa menikmati berkat dari Tuhan itu. Amin. Jadi kita harus bekerja. Memang Tuhan udah siapkan rotinya, tapi kita kelola, ambil. Anak-anak Tuhan begitu, ya. Lalu diingatkan sama dia, ya. Dia satu-satunya roti yang hidup, ya. Diingatkan sama dia, nenek moyangmu sudah makan manna di padang gurun, ayat 49, ya. Tapi mereka telah mati. Nah itu dia. Jadi nenek moyang Israel dibilang, nenek moyangmu telah makan manna di padang, mereka telah mati. Ayat 49. Jadi orang-orang Israel diingatkan. Sementara Yesus sudah mati tetapi hidup kembali. Dia hidup selama-lama. Ini menarik ini. Jadi benar-benarlah dia klaim dirinya roti pemberi hidup kekal. Itu sudah tepat. Makanya semua manusia ini bukan tentang agama ini. Ini bukan kristenisasi atau mengkristenkan orang. Tetapi siapa yang mau memperoleh hidup yang kekal, dia harus memakan roti pemberi hidup kekal. Karena di ayat 50 dikatakan, ya, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya. Jadi di ayat 50 sangat jelas. Yesus menyatakan dirinya roti yang turun dari sorga. Berarti mirip-mirip dengan manna. Hanya manna ketika dimakan, diolah oleh Israel, nenek moyangmu yang makan itu sudah mati. Tapi kalau kau makan aku, roti pemberi hidup, ya, maka kau tidak akan mati selama-lamanya. Maksud Yesus tidak mati selama-lamanya bukan di dunia ini. Ya, artinya ketika kau mati atau ketika kau hidup, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ada jaminan surga yang kekal. Amin. Itu dia maksudnya. Nah, diingatkan sama dia. Lalu Yesus mengulang kembali di ayat 51, ya. Dikatakan apa? Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Diulang tuh. Kata turun dari sorga ayat 50-51 membuktikan Yesus asalnya dari sorga. Dan dia sesudah lahir umur 30 tahun kurang lebih melayani, kemudian disalib, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit, lalu kemudian sesudah 40 hari bersama murid dengan para rasul, dia naik ke sorga. Dia datang dari sorga dan kembali ke sorga. Hanya dia satu-satunya yang turun dari sorga dan naik ke sorga. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya dikatakan ego eimi itu, aku adalah satu-satunya yang telah turun dari sorga dan naik ke sorga. Itu menyatakan dirinya adalah pemilik sorga, owner, ya. Itu dia. Maka kata-kata kurios itu, dia Tuhan, pemilik. Justru karena dia pemilik sorga, dia bisa menjamin semua manusia yang makan roti, makan tubuhnya. Makan roti itu bukan langsung dagingnya dimakan, tapi kalau ada orang Kristen melakukan apa? Perjamuanku, makan roti dan minum anggur. Anggur itu, cawan itu lambang darahnya. Jadi makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus. Itulah yang bisa masuk surga, yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini sangat menarik. Yesus mengklaim dirinya, semua nabi di muka bumi ini ada kuburannya. Jadi kecuali nabi yang diangkat oleh Tuhan ke surga. Siapa itu? Elia umpamanya. Tetapi Elia diangkat oleh Tuhan pakai kereta yang berapi dari Israel. Jadi diangkat naik. Kalau Henok, dia bergaul erat dengan Allah. Ada dua manusia, ya. Jadi jangan diklaim nanti bukan hanya Yesus yang naik ke surga,
ada juga Henok, ada Elia. Tapi mereka ini tidak turun dari sorga. Ingat baik-baik ya. Elia berasal dari bumi, dari debu tanah. Henok berasal dari bumi, dari debu tanah. Yesus bukan berasal dari bumi, tapi dia berasal dari sorga. Dan langsung masuk ke rahim Maria. Lewat apa? Firman Allah dan roh Allah dan kuasa Allah yang maha tinggi. Jadi ada roh Allah, ada firman Allah, perkataan Allah, ada kuasa Allah dalam proses kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka dia disebut anak Allah dan anak manusia. Anak manusia. Karena dia lahir dari rahimnya Maria. Ya. Jadi di situ sangat jelas. Jadi jangan lagi diperdebatkan. Yesus itu telah turun dari sorga. Dan dia naik ke sorga. Dan ketika dia naik, dia tidak pakai alat seperti Elia. Dia tidak diangkat oleh Bapa ke sorga. Amin. Dia naik sendiri. Makanya dua malaikat itu menegur murid-murid ketika pada nangis. Tuhan, jadi dia naik begini ke langit, pada nangis, meratap. Hei, kenapa kamu bengong, meratap? Persis seperti dia naik, nanti kedua kali dia akan turun, menjemput kalian semua, menjemput semua orang yang percaya kepada roti yang hidup, roti pemberi hidup kekal, namanya Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Jadi dia naik sendiri. Dia turun dari sorga dan naik ke sorga. Itu sebabnya dia tahu sorga, dia pemilik sorga. Maka dalam Yohanes 14, 1, 2, 3 dikatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau ada orang yang gak punya rumah, sampai kapanpun di muka bumi ini. Kalau aku kadang-kadang rindu kalau kulihat apartemen, ya. Contoh di Trans Studio, apartemen apa namanya itu saya nggak tahu. Mungkin apartemen Trans Studio kali ya. Dalam hatiku, Tuhan, ini apartemen ribuan. Tuhan bisa nggak ya kasih saya apartemen di sini? Mungkin enak tinggal di sini. Itu hanya angan-angan. Tetapi seandainya pun saya tidak dapat apartemen itu, apartemenku yang sejati adalah surga yang kekal. Amin. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada COVID di sana. Di dunia yang ada COVID, menakutkan semua orang yang hidup, ya, bukan hanya Indonesia, dunia. Tapi ingatlah, saudara dan saya, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Mau kena COVID, nggak kena COVID, mati kena apa, atau pesawat jatuh, kalau kita sudah memakan tubuh Kristus, minum darah Yesus, dan kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya roti pemberi hidup kekal, apapun keadaanmu, keadaan matimu, ada jaminan surga yang kekal. Amin. Ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah sehat atau sakit, tetapi masalah iman, masalah percaya tidak bahwa dialah satu-satunya roti pemberi hidup kekal. Kalau kita percaya tentang itu, sudahlah. Apalagi kalau kau kaya, bisa jadi saluran berkat, bisa menolong orang lain, membagi yang lain, terutama memberitakan Injil, supaya orang lain juga bisa memakan roti pemberi hidup kekal itu. Amin. Enggak seperti nenek moyang Israel, ya, yang makan manna, roti yang dikirim oleh Bapa. Jadi Bapa itu, roti itu bukan roti dari Musa, kata Tuhan Yesus. Itu Bapakku yang memberikan roti itu kepadamu. Tetapi semua orang yang makan roti di padang gurun itu sudah mati. Tapi siapa yang makan roti pemberi hidup kekal, makan tubuhku, minum darahku, maka dia akan memperoleh hidup kekal. Amin. Apa kesimpulan yang kita dapat dari ibadah ini? Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar di luar sana, percayalah, hanya Yesuslah satu-satunya, ya, roti pemberi hidup kekal. Jadi yang dimaksud hidup kekal itu dalam bahasa Yunani soes, ya, dari kata soe. Soe itu apa? Ya, artinya hidup jasmania, hidup baru, ya, hidup kebangkitan, hidup kekal. Jadi kalau kita
memakan tubuh Kristus, kita sudah hidup secara jasmania. Loh, kan udah hidup Pak jasmani. Iya, jasmani kita hidup selama ini, belum menerima Yesus, hidup jasmani kita masih dikotori oleh dosa dari Adam. Tapi ketika kita makan, sudah tidak ada lagi dosa. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak ada. Jadi kita udah hidup jasmani kita. Makanya walaupun tubuhmu sakit kepala, sakit apapun, ketika kau memakan tubuh Kristus, roti pemberi hidup kekal itu, maka apapun keadaanmu, kau sudah hidup secara jasmani. Amin. Kemudian hidup baru. Ketika kau percaya dia roti pemberi hidup kekal, lalu kau akan lahir baru, lahir dari roh Kristus, dari roh Allah, dari roh kudus. Itulah yang disebut lahir baru. Bukan lahir hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan. Tetapi lahir atas kehendak Allah, karena saudara dan saya percaya Yesuslah roti pemberi hidup, kita lahir baru. Itu yang dimaksud dengan Zoe. Lalu apa? Hidup kebangkitan. Jadi tadi hidup baru, ini hidup kebangkitan. Jadi kita seharusnya yang sudah mati, ketika kita percaya bahwa dia adalah artos tesoes, roti pemberi hidup kekal, maka ada jaminan hidup kita ini adalah hidup kebangkitan. Artinya ketika kita mati dimanapun, pasti dibangkitkan Tuhan dan diangkat ke sorga. Yang terakhir, arti kata soes ini dari bahasa Yunani ini, apa itu? Hidup kekal. Tidak ada satupun manusia yang hidup kekal. Tetapi ketika kau percaya Yesus pemberi hidup kekal, roti pemberi hidup kekal, maka walaupun kau sekarang di dunia ini, statusmu ada sakit, ada mati, tetapi sesungguhnya sudah tertulis di sini bahwa saudara dan saya, semua yang percaya Tuhan Yesus adalah hidup kekal. Amin. Kekal, forever and ever, selama-lamanya, abadi, sampai ke surga. Itu jaminan dari Tuhan. Siapa yang percaya aku yang turun dari surga, pemberi hidup kekal, makan tubuhku, maka kau tidak lapar lagi, kau tidak haus lagi, kau tidak kena sakit penyakit lagi. Bukan sakit penyakit di dunia ya, sakit penyakit yang mengakibatkan kita masuk neraka. Itu maksudnya, semua orang yang tidak percaya Yesus sudah kena penyakit, bukan hanya COVID-19. Kalau COVID-19 hanya bisa membunuh kita ketika di dunia, tapi tidak bisa membunuh kita sampai masuk ke neraka. Nggak bisa. Dia hanya berkuasa di dunia. Namun kalau Tuhan Yesus memagari kita, tidak mungkin ada satupun COVID-19 yang bisa menghantam kita. Walaupun demikian, kita harus mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Apa itu 3M? Apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kita ikuti. Namun di dalam mengikuti semua apa yang disarankan pemerintah, percayalah di dalam hatimu ada Tuhan yang memagari kita. Ya, kita taat kepada pemerintah, kita juga taat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan lebih berkuasa daripada COVID-19. Amin. Dari zaman dulu sudah ada virus, ya. Flu juga dulu belum ditemukan, banyak orang mati jutaan. Tapi ketika ditemukan vaksinnya flu, maka sekarang orang batuk-batuk flu nggak mati lagi. Karena sudah ada vaksin flu zaman dulu, ya, yang mematikan, yang membuat kita antibodi, bukan mematikan, antibodi ya, imun, kekebalan tubuh. Jadi kalau sekarang pemerintah mau kasih kita vaksin, kita silahkan, kita welcome, kita mau divaksin. Karena ini adalah program pemerintah. Nah, kesimpulan dari apa yang kita renungkan hari ini. Pertama, ingat baik-baik. Hanya Yesuslah roti pemberi hidup kekal. Amin. Tidak ada yang lain. Jadi jangan lari. Ini bukan masalah agama, bukan. Tetapi jaminan. Siapa yang percaya dan memakan tubuh Kristus, yaitu roti pemberi hidup kekal itu, ada jaminan surga yang kekal. Amin. Yang kedua,
Ini bukan masalah keadaan kita, kaya, miskin, sakit, atau sehat. Semua manusia di muka bumi ini yang menerima Yesus sebagai roti pemberi hidup kekal, maka ada jaminan hidup yang kekal. Jadi kita sudah memperoleh itu. Jangan kecilkan hatimu, jangan gentar, jangan takut. Selama kau di dunia ini asal taat dan setia kepada Tuhan Yesus, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup, sebagai roti pemberi hidup kekal yang telah kau makan ketika kau sudah, apalagi anak-anakku sudah disidi, sudah bisa menerima perjamuan kudus, ya, nggak apa-apa. Artinya sudah makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus lewat cawan yang dituang itu, amin. Kita sudah ada jaminan hidup yang kekal, amin. Hari ini, mari Bapak Ibu Saudara yang di luar sana, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, terimalah Yesus sebagai roti pemberi hidup kekal. Supaya ketika ada sesuatu apapun, inilah jaminan kita. Inilah asuransi kita yang kita dapat dari Tuhan supaya kita bisa masuk surga. Dan semua orang yang percaya kepada Dia, namamu terdaftar dalam kitab kehidupan, amin. Kitab kehidupan di surga. Jadi tidak ada lagi alasan, tidak boleh lagi kita mengeluh baik tentang uang, makanan, minuman, pakaian, apa saja di muka bumi ini, karena sudah ada jaminan dari pemberi hidup kekal. Roti yang memberi hidup kekal, namanya Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah, Yahweh Elohim yang kita sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Berkatilah semua orang yang mendengar firman Tuhan ini. Inilah jaminan hidup kami. Jadi kami tidak akan lagi lemas-lemas, kecewa, atau di dalam ketakutan, terutama dalam masa COVID-19 ini, yang sudah ada COVID-nya, ada yang tanpa gejala, ada yang COVID yang baru lagi, ada banyak hal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus, pemberi roti hidup kekal, ya, Engkau ada bersama kami dimanapun kami berada. Kami akan taat kepada perintah dari pemerintah kami, negara Republik Indonesia, ya, apa saja yang diperintahkan, karena kami harus tunduk kepada pemerintah yang ada. Tetapi juga kami taat dan percaya kepada Tuhan Yesus, pemberi hidup kekal itu, roti pemberi hidup kekal itu. Engkau Maha Kuasa, Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Bapa, pagari kami, ratakanlah jalan-Mu di hadapan kami. Lindungi kami dengan tiang awan-Mu dari pagi sampai sore, dengan tiang api-Mu dari malam hingga pagi hari, seperti Engkau menuntun umat-Mu Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun selama 40 tahun. Mereka dijaga, dilindungi Tuhan, dipagari Tuhan. Demikian juga kami percaya, ketika kami menerima roti pemberi hidup kekal itu, maka pagar Tuhan akan bekerja secara otomatis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat-malaikat Tuhan yang beribu-ribu laksa. Terima kasih firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami percaya semua kami telah diberkati, baik yang ada di tempat ini maupun di luar sana yang mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roti pemberi hidup yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.